Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang faktor lingkungan yang memengaruhi organisme. Nah, adapun organisme tersebut terdiri dari hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Oke, jadi langsung saja, organisme apa yang akan kamu bahas? Baik, jadi organisme yang pertama saya bahas itu yaitu pengaruh lingkungan terhadap bekicot. Jadi judul jurnalnya yaitu korelasi suhu terhadap aktivitas bekicot atau Achatina pudica di kawasan kampus UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi jurnal ini ditulis oleh Jihan Khairunisa, Maulidatur Rahmah, dan Rizky Ahadi. Jurnal ini juga merupakan jurnal Proceeding Seminar National Beauty. Oke, jadi faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi hewan tersebut? Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai faktor apa yang mempengaruhi hewan tersebut, perlu kita ketahui bahwa bekicot itu merupakan moluska yang bercangkang yang biasanya hidup di tempat yang lembab. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas hewan tersebut atau si bekicot ini yaitu yang pertama itu suhu. Jadi bekicot ini tidak bisa melakukan aktivitas ketika suhunya itu meningkat. Jadi dia itu harus di suhu yang rendah. Kemudian kelembapan. Jadi bekicot ini harus dia itu habitatnya di tempat yang lembab. Jadi otomatis dia itu harus berada di tempat yang kelembapannya itu tinggi. Jadi dengan ketinggian kelembapan tersebut dapat mempengaruhi meningkatnya aktivitas bekicot tersebut. Kemudian intensitas cahaya. Jadi bekicot ini dia itu harus dia itu harus beraktivitas di malam hari atau di tempat-tempat yang gelap. Dia itu tidak bisa beraktivitas jika cahaya itu sangat terang. Karena kenapa? Dia itu sangat terganggu. Oleh karena itu dia itu biasa bersembunyi di belakang-belakang daun dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita dapat mengetahui bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi aktivitas bekicot ini. Yang pertama yaitu suhu, dia tidak boleh berada di suhu yang tinggi. Kemudian kelembapan, dia harus berada di suhu yang kelembapannya itu tinggi. Kemudian intensitas cahaya, dia tidak bisa berada di bawah cahaya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan. Jadi jurnal apa yang akan kamu bahas mengenai tumbuhan? Baik, pada tumbuhan ini saya membahas mengenai bunga anggrek. Judul jurnalnya yaitu pengaruh cahaya dan temperatur terhadap pertumbuhan tunas dan profil protein tanaman anggrek Phalaenopsis amabilis, transmisik pembawa gen yang menghasilkan protein FT. Jadi jurnal ini ditulis oleh Rinaldi Rizal Putra, Ishora Sartika Merkuriani, dan Endang Semiarti. Jadi jurnal ini juga merupakan jurnal bioeksperimen. Jadi bunga anggrek ini merupakan salah satu bunga kebanggaan Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bunga anggrek yaitu cahaya dan temperatur. Jadi bunga anggrek ini di sini bunga anggrek ini ingin menghasilkan protein FT. Adapun yang mempengaruhinya agar dapat menghasilkan protein itu yaitu cahaya dan temperatur ini. Jadi pada temperatur 25 derajat Celcius tanaman ini dapat mempercepat pertumbuhan daunnya. Jadi tanaman ini akan memperbanyak daun tersebut dan kemudian proses pembelahan sel itu akan berjalan dengan cepat. Di daun itu juga otomatis kan kita tahu bahwa daun itu merupakan tempat berfotosintesis. Jadi jika banyak daun yang tumbuh, otomatis proses fotosintesis itu akan berjalan dengan baik. Jadi dengan berjalannya dengan baik proses fotosintesis tersebut, maka tanaman ini akan mudah mendapatkan protein FT. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa cahaya dan temperatur pada tanaman anggrek ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya.
Oke, selanjutnya yaitu tentang bakteri. Kita akan membahas mengenai bakteri yang akan dijelaskan oleh Saudari Surahmi. Baik, pada bakteri ini saya membahas mengenai bakteri asam laktat. Jadi judul jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh pH, suhu, dan salinitas terhadap pertumbuhan dan produksi asam organik bakteri asam laktat yang diisolasi dari intestinum udang panei. Jadi jurnal ini ditulis oleh Subagio, Sebastian Margino, Trianto, dan Willis Ari Setiati. Dan jurnal ini juga merupakan jurnal ilmu kelautan. Jadi bakteri itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama yaitu pH. Jika pH-nya rendah, maka pertumbuhan bakteri tersebut juga akan menurun dan dapat menyebabkan pertumbuhan tersebut berhenti. Kemudian suhu. Dengan meningkatnya suhu, otomatis pertumbuhan bakteri ini juga akan meningkat. Jadi bakteri asam laktat ini sangat membutuhkan suhu yang tinggi. Kemudian salinitas. Jadi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan asam laktat. Tidak hanya pertumbuhan, tapi pada reproduksi asam laktat juga sangat berpengaruh. Dan pada jurnal tersebut saya melihat bahwa penelitian di dalamnya itu produksi asam laktat tertinggi terjadi pada salinitas 1,5% dan 3%. Jadi dari situ kita dapat mengetahui bahwa faktor lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan bakteri tersebut adalah pH, suhu, dan salinitas. Jadi bakteri tersebut memerlukan pH yang tinggi, suhu yang tinggi, dan salinitas. Oke, baik, selanjutnya yaitu jurnal keempat. Jurnal keempat ini kita akan membahas mengenai jamur. Jadi langsung saja, jurnal apa yang akan kamu bahas? Baik, di sini saya akan membahas mengenai jamur. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu karakteristik fisiologis jamur halofilik berdasarkan faktor lingkungan dari sumber air asin di Desa Suak, Sintang, Kalimantan Barat. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Lukmanul Hakim, Riksan Kurniatuhadi, dan Rahmawati. Jurnal ini juga merupakan jurnal bioma atau jurnal biologi Makassar. Jadi jamur halofilik itu merupakan kelompok mikroorganisme yang dapat hidup dan beradaptasi pada lingkungan salin. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi jamur ini yaitu salinitas, pH, dan suhu. Jadi pertumbuhan optimal pada jamur ini berada di rentang salinitas dari 50 hingga 70%. Adapun suhu yang baik untuk pertumbuhan jamur ini yaitu berada pada suhu 28 derajat Celcius dan pertumbuhan paling kecil itu berada pada suhu 39 derajat Celcius. Adapun pH optimum untuk pertumbuhan jamur ini berada pada 5, 6, dan 7. pH di bawah 5 akan menyebabkan pertumbuhan jamur menjadi lambat dan produksi pigmen berkurang. Namun pada pH di atas 7 juga akan menyebabkan pertumbuhan jamur itu menjadi lambat tetapi tidak mempengaruhi produksi pigmen jamur. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa jamur ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan berupa salinitas, suhu, dan pH. Oke teman-teman, jadi itulah tadi 4 jurnal yang kita bahas mengenai tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Oke, sekian dan bye-bye.